pertanyaan saya, mungkinkah algoritma ini bisa mengenal seseorang kalau itu data yang dimasukkan diberikan adalah data-data palsu? Kalau kita tidak bisa disebarkan di internet, ya kita jangan menggunakan internet. Tapi apakah kita bisa? Saya rasa Bagaimana generasi muda Indonesia itu berhadapan dengan hal-hal semacam itu, bahwa eksistensi mereka, keberadaan mereka juga ditentukan oleh tren yang sedang berkembang. Contoh, Bahkan menurut Yuval, algoritma itu bukan hanya berhubungan dengan komputer ya, tetapi tubuh manusia pun itu sebenarnya algoritma. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai seminar kita pada hari ini, izinkan saya membacakan profil singkat dari pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah Pak Antonius Mbukut, Esfil MTH, yang biasa disapa Tony, Pak Tony. Beliau berasal dari Wangkung Rahong, Manggarai, dengan pendidikan terakhir Magister Teologi Kontekstual di IFTK Ledalero, dan sekarang beliau bekerja sebagai dosen IFTK Ledalero dan sudah berstatus berkeluarga. Hadirin sekalian, tema kita pada seminar hari ini sangat menarik, di mana kita mengangkat tema media sosial dan orientasi diri generasi muda Indonesia yang ditinjau dari pemikiran Yuval Noah Harari. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, saya mempersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi seminar. Kepada Pak, saya persilakan. Oke, terima kasih Hilda. Selamat pagi untuk kita semua. Dengan pertimbangan saya, beberapa bulan ini saya gemar membaca buku dari Yuval Noah Harari. Kemudian permasalahan tentang media sosial itu amat sangat kontekstual dengan situasi kita, terutama teman-teman mahasiswa. Dan juga saya pikir ini menjadi situasi umum di Indonesia bahkan di dunia. Oleh karena itu saya coba merumuskan tema, judul seminar kita hari ini, yaitu media sosial dan orientasi diri generasi muda Indonesia ditinjau dari pemikiran Yuval Noah Harari. Saya berangkat dari keyakinan begini, media sosial menyebabkan generasi muda mengalami disorientasi diri. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengenal kemauan mereka sendiri dan tidak bisa menentukan pilihan yang tepat untuk diri mereka sendiri. Kemauan dan pilihan itu bergantung pada like dan review orang di media sosial. Contohnya begini, siapa yang biasa beli belanja online di Shopee? Orang bisa beli sesuatu, itu lihat dulu review orang, sehingga media sosial akhirnya memanfaatkan ini. Iklan di media sosial itu berupa review, atau mereka menunjukkan like, seberapa banyak like, dan akhirnya generasi muda kita bukan lagi memilih berdasarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, tapi apa yang direview. Kemauan dan pilihan mereka bergantung pada tren yang sedang berkembang atau bergantung pada like dan review orang di media sosial. Akibatnya, media sosial yang menentukan apa yang mereka mau dan apa yang mereka pilih. Saya berangkat dari keyakinan itu. Kemudian metode yang dipakai dalam studi ini, sementara akan dijelaskan lagi, itu metode kualitatif dan sumber datanya diperoleh melalui kajian literatur. Nanti ending dari studi saya adalah bahwa algoritma media sosial sebenarnya sedang meretas otoritas diri generasi muda Indonesia. Algoritma media sosial merebut kendali atas diri generasi muda Indonesia setelah mereka mengenal secara mendalam hasrat dan keinginan generasi muda itu sendiri. Nah, ini dia Yuval Noah Harari. Kalau teman-teman yang mau ikuti, bisa selain membaca bukunya, bisa nonton di YouTube atau follow dia di Facebook kalau saya salah. Dia ada Facebook. Jika dahulu informasi itu mengalir satu arah dari media mainstream konvensional seperti koran dan televisi, sekarang semua pengguna media sosial itu bisa menjadi pusat informasi. Contohnya, jika terjadi kecelakaan di jalan misalnya, 2 dekade lalu, itu kalau kita mau tahu informasi tentang kecelakaan, kita baca Flores Post dulu, atau baca koran dulu. Hari ini,
beberapa detik pasca kejadian kita sudah langsung tahu karena orang pasti unggah di media sosial. Orang Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan media sosial ini. Setiap tahun pengguna media sosial Indonesia itu terus bertumbuh. Itu menurut laporan dari VR Sosial, sebagaimana dikutip oleh detiknet.com, jumlah pengguna media sosial Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai angka 160 juta atau 60% dari total populasi Indonesia. Pada tahun 2017, pengguna media sosial itu 97 juta. Dengan demikian selama 6 tahun ini terjadi pertumbuhan sekitar 70-an juta atau 67,9% dari total pengguna media sosial tahun 2017. Hanya dalam waktu 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun 70 juta bertambah. Mayoritas pengguna media sosial itu adalah generasi muda. Generasi muda ini dibagi ke 3 kelompok. Yang pertama kelompok kelahiran 81 sampai 94 itu dinamakan generasi Y. Kelompok kelahiran 95 sampai 2010 generasi Z. Mungkin mayoritas dari teman-teman di kelas ini selain para dosen. Kemudian kelompok yang lahir tahun 2011 ke atas, generasi Alpha. Berdasarkan data dari tahun 2017 misalnya, saya cari-cari tapi tidak menemukan data 2023. Tahun 2017 fakta menunjukkan bahwa 93,5% pengguna media sosial itu kelompok generasi muda ini. Data ini pasti terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang muda adalah peselancar aktif di media sosial. Wilga Seksio Ratsa Putri dan kawan-kawan coba menunjukkan dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial bagi kaum muda, bagi remaja. Menurut laporan mereka, dampak positif media sosial bagi remaja antara lain dapat mempromosikan barang dagangan secara mudah, jualan online, memperluas jaringan pertemanan, menjadi media komunikasi yang mudah, mencari informasi yang cepat, tempat berbagi foto dan informasi. Sementara dampak negatifnya adalah mengganggu kegiatan belajar, sarana penipuan, dan mengganggu komunikasi dalam keluarga. Sementara itu Bambang Arianto mengungkapkan bahwa efek positif dari pengguna media sosial adalah semakin terbukanya generasi muda untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sekalipun dalam kenyataan orangnya introvert. Sedangkan efek negatifnya adalah merebaknya fenomena perundungan atau bullying di kalangan generasi muda. Saya juga menemukan fenomena lain, yaitu fenomena disorientasi diri dari kelompok generasi muda. Orang muda cenderung sulit menentukan pilihan untuk diri sendiri. Mereka malah menggantungkan pilihan pada tren yang disajikan oleh medsos. Apa yang dipilih misalnya bergantung pada berapa banyak like dan komentar di media sosial atau bergantung pada review orang di media sosial. Pertanyaan ini akan penulis jawab dari perspektif pemikiran Yuval Noah Harari. Oke, metode tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berkaitan dengan pembahasan. Kita coba lihat bagaimana aktivitas generasi muda Indonesia di media sosial. Kita coba bertanya dulu, apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan media berbasis online yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi, berbagi, dan membangun komunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Jejaring sosial berbasis online ini mulai berkembang setelah munculnya teknologi web 2.0, 2.0 tahun 2004. Sekarang kita sudah di 5.0. Yang memungkinkan waktu itu kecepatan akses internet ya tinggi ya pada waktu itu. Aplikasi media sosial yang pertama kali muncul adalah MySpace dan Facebook. Dan kita di sini rupanya Facebook ini lebih familiar. Konsep utama dalam jejaring sosial berbasis online ini adalah orang membuat halaman web sendiri, kemudian menghubungkannya dengan yang lain, sehingga memungkinkan mereka saling berinteraksi dan bertukar informasi. Orang buat akun masing-masing, kemudian akun-akun ini dihubungkan satu sama lain, sehingga memungkinkan pemilik akun saling bertukar informasi. Seiring berjalannya waktu, aplikasi media sosial semakin menjamur di jagat maya.
Hari ini amat sangat banyak aplikasi. Kemunculan media sosial tidak terlepas dari perkembangan teknologi internet, itu jelas. Semakin hari kecepatan akses internet semakin bertambah dan jumlah pengguna internet secara global maupun nasional terus meningkat. Berdasarkan laporan dari VR Sosial dan Hotsuite, total pengguna internet secara global per Januari 2023 adalah 5,16 miliar atau sekitar 64,4% dari total populasi global yang berjumlah 8,1 miliar orang. Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet global adalah sebesar 5,1 miliar. Dengan demikian, jumlah pengguna internet meningkat 1,9. Dari 215 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 98,3% mengakses internet menggunakan HP. Sementara itu berkaitan dengan durasi untuk mengakses internet, orang di Indonesia rata-rata menghabiskan 7 jam 42 menit sehari. Tinggi ya. Bayangkan kalau misalnya tidur 6 jam, sekolah berapa jam? 7 jam ini seperti waktu tidur, hampir 8 jam. Dengan demikian, kalau kita alihkan bahasanya, berarti ada 98,3% dari 215 juta pengguna HP, pengguna internet Indonesia, itu rata-rata menghabiskan waktu 7 jam 42 menit sehari untuk menggunakan telepon genggam. Kita rata-rata menghabiskan 7 jam satu hari. Kemudahan akses internet dan kecanggihan telepon genggam juga berjalan beriringan dengan kemunculan berbagai aplikasi atau platform media sosial. Ada begitu banyak aplikasi media sosial dengan keunikan dan keunggulan masing-masing. Itu berdasarkan dengan laporan dari VR Sosial, aplikasi Facebook merupakan platform media sosial dengan pengguna aktif paling banyak di dunia. Itu sekitar user dari Facebook itu sekitar 2,9 miliar pengguna. Kemudian platform media sosial lain yang menyusul Facebook adalah YouTube. Dengan user aktifnya mencapai 2,2 miliar. WhatsApp dan Instagram, saudara seinduk dengan Facebook, sama-sama memiliki 2 miliar user aktif di dunia. Sementara itu platform TikTok yang akhir-akhir ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama mama-mama, itu ada 1,051 miliar pengguna di dunia. Masih ada beragam platform media sosial lain yang digunakan oleh masyarakat dunia. Untuk informasi lebih detail kita bisa lihat di slide. Itu Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, WeChat, TikTok, FB Messenger, Douyin, Telegram, Snapchat. Ada begitu banyak kan? Aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna berusia 16 sampai 64 tahun itu ternyata bukan Facebook, Instagram atau TikTok, melainkan WhatsApp. Platform perpesanan singkat ini digunakan oleh 92,1% pengguna di rentang usia 16 sampai 64 tahun. Kira-kira kita semua ini. WhatsApp juga menjadi aplikasi media sosial yang paling sering dibuka di Indonesia. Berdasarkan survei, orang Indonesia membuka WhatsApp dengan durasi rata-rata 29 jam 6 menit per pengguna per bulan. Urutan selanjutnya ditempati oleh TikTok. Sekalipun usernya sedikit, waktu menggunakan TikTok ini lumayan. Itu ada 29 jam per pengguna per bulan. Berarti rata-rata hampir 1 jam satu hari orang goyang-goyang di depan TikTok, di HP untuk TikTok. Kita masuk ranking 10. Lumayan, sekiranya paling tidak kita ada ranking di dunia. Walaupun ranking durasi menggunakan media sosial 3 jam 18 menit. Aktivitas utama masyarakat di Indonesia di internet pada tahun 2023 adalah untuk mencari informasi, yakni 83%, untuk menemukan ide baru dan inspirasi baru, itu ada 73,2%, tetap terhubung dengan teman dan keluarga, itu ada 73,0%, dan seterusnya. Kita bisa lihat itu ke bawah sampai managing finance and savings. Oke. Karena enggak ada gabut, itu 79%. Sedangkan alasan lainnya yaitu untuk tetap terhubung dengan teman atau kolega, 66%,
Itu untuk berjejaring 49%, berbelanja di Shopee, Lazada itu 47%, mencari pekerjaan 36%, membagi opini, share opini itu 28%, itu bisnis online 22%, dan mengikuti komunitas 17%, serta ada juga yang gunakan untuk cari pasangan itu 11%. Untuk berselancar di media dunia maya tentu berdampak terhadap perubahan perilaku generasi muda Indonesia. Menurut analisis Bambang Arianto dalam jurnal of Social Politics and Governance, dampak perubahan perilaku generasi muda yang paling signifikan akibat kehadiran media sosial adalah kebiasaan untuk meniru atau menduplikasi gaya dan pola hidup panutan, idola, influencer yang mereka ikuti atau follow di media sosial, misalnya selebgram di Instagram. Kebiasaan meniru ini memang cocok dengan psikologi perkembangan orang muda, khususnya remaja. Namun bahayanya menurut Rasha Putri DKK, kalangan orang muda khususnya remaja menjadi hiperaktif di media sosial. Bahkan kalau kita lihat kenyataan, bukan hanya orang muda yang hiperaktif. Orang tua, mama-mama di kampung, bapak-bapak, juga banyak yang hiperaktif di media sosial. Mereka memposting seluruh aktivitas mereka sehari-hari, dan dengan bantuan filter aplikasi, mereka memodifikasi sedemikian rupa tampilan foto dan video mereka agar sesuai dengan idola mereka, misalnya selebgram di media sosial. Ketika dalam kenyataan mereka tidak memenuhi ekspektasi untuk hidup seperti selebgram misalnya, hal ini bisa memicu depresi, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erlin tadi di awal. Depresi ini menimbulkan perasaan cemas berlebihan dan merasa tertekan. Bahkan pada tahap lebih lanjut, muncul perubahan sikap seperti menjadi lebih mudah marah dan tersinggung. Dan yang paling berbahaya, orang memutuskan untuk bunuh diri. Dan fenomena bunuh diri di Flores itu cukup masif. Di setiap kabupaten selalu saja tiap hari ada yang bunuh diri. Dan sampai ada hubungannya dengan medsos ini. Dia posting berkali-kali di Instagram, tidak satupun yang like. Bisa saja. Dan menurut penelitian di Amerika Serikat, dari 10% responden yang diteliti, dari responden yang diteliti ada 10% yang menyatakan niat atau berpikir untuk bunuh diri. Dan ada sekitar 8% responden mengatakan bahwa mereka ingin melukai diri sendiri. Mungkin patah hati tadi, sudah edit baik-baik, taruh di Facebook, tidak ada yang like. Terpaksa sendiri yang like. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Homo Deus, bagaimana umat manusia ke depannya. Kemudian 21 Lessons for the 21st Century. 21 adab untuk abad ke-21. Dan analisis saya itu menggunakan 3 buku. Ini bukunya. 3 buku ini. Teman-teman, saya anjurkan isi waktu liburan ini nanti untuk baca ketiga buku ini, sangat amat menarik. Pada bagian akhir buku Sapiens, A Brief History of Humankind, Harari menyajikan suatu tema yang menarik sekaligus menyentak, yakni tentang tamatnya riwayat Homo sapiens, kita-kita ini. Menurut Harari, selama hampir 4 miliar tahun, organisme di planet ini berevolusi karena seleksi alam. Semua makhluk hidup termasuk manusia tunduk di bawah hukum seleksi alam ini. Yang les teologi penciptaan saya, itu kita selalu jelas tentang teori dari Darwin itu kan. Semua makhluk hidup termasuk manusia tunduk di bawah hukum seleksi alam ini. Namun, berkat kemajuan teknologi di abad ke-21, manusia mampu meretas hukum alam. Bayangkan. Dan menggantikannya dengan hukum-hukum kecerdasan buatan. Sejauh ini ada 3 bentuk kecerdasan buatan yang menurut Harari mampu menggantikan hukum seleksi alam. Yang pertama itu rekayasa biologis. Yang kedua itu rekayasa cyborg, yaitu makhluk campuran antara makhluk biologis dan anorganik. Kemudian rekayasa yang murni anorganik. Rekayasa biologis itu pemodifikasian secara sengaja bentuk, kemampuan, kebutuhan dan hasrat organisme melalui campur tangan manusia. Misalnya sel-sel tulang rawan sapi ditanam ke tubuh tikus sehingga menghasilkan tikus dengan punggungnya bertelinga sapi. Bahayanya dari rekayasa biologis tadi misalnya apa?
para ilmuwan berencana mau mengembangkan sel, menyatukan sel antara Homo sapiens dan Homo neanderthal yang hidup berjuta-juta tahun lalu. Karakteristiknya adalah Homo sapiens itu cerdas kan? Sedangkan Homo neanderthal punya fisik yang kuat. Sehingga mereka menciptakan makhluk yang secara fisik dia kuat, secara otak dia cerdas. Dan menurut Yuval, itu berarti Homo sapiens hilang. Karena apa? Karena makhluk baru yang tercipta, spesies yang tercipta itu bukan lagi Homo sapiens. Perpaduan dari sapiens dan neanderthal. Sedangkan makhluk yang murni anorganik itu adalah misalnya paling terkini itu program komputer. Itu murni anorganik. Para pengguna internet itu sendiri tidak punya kuasa untuk memahami atau mengendalikannya. Orang tidak punya pilihan lain selain mengkonsumsi lebih banyak data, selain mengupload lebih banyak data dan mengkonsumsi lebih banyak informasi. Hal ini memicu terbentuknya sistem pemrosesan data global. Sistem ini menghubungkan setiap pengguna dan bertransformasi menjadi sumber makna bagi pengguna. Bagi Harari, dalam kondisi seperti ini, algoritma elektronik betul-betul menjadi penguasa atas kehidupan mereka dan mengawasi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan mengawasi manusia dalam kepercayaan agama-agama tradisional. Jadi menurut dia algoritma itu setiap saat mengawasi kita yang menggunakan HP. Seperti Tuhan mengawasi manusia dalam kepercayaan agama-agama. Jika meninjau fenomena membludaknya pengguna internet, termasuk di dalamnya media sosial di Indonesia dari perspektif pemikiran Harari, maka dapat dikatakan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terserap dalam sistem pemrosesan data global. Apalagi angka statistik juga menunjukkan bahwa lebih dari 80% pengguna internet dan 79% pengguna media sosial itu menghabiskan waktu di dunia maya untuk mencari informasi. Hal ini sesuai dengan kredo kaum datais, yakni unggah data sebanyak-banyaknya dan konsumsilah informasi sebanyak-banyaknya. Tingginya durasi masyarakat Indonesia untuk berselancar mencari informasi di dunia maya hanya memudahkan mereka untuk dikontrol oleh algoritma elektronik. Menurut Harari, berkat informasi yang mereka cari dan data yang mereka posting, algoritma mengenal mereka bahkan jauh lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Bayangkan kalau kita setiap saat hiperaktif di media sosial, algoritma bisa lebih mengenal kita, bahkan jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dengan demikian, algoritma juga berpotensi menjadi penguasa masyarakat Indonesia dan bekerja seperti Tuhan yang setiap saat siap mengawasi pergerakan seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi pengepul data? Kalau kita lihat karton-karton dan plastik-plastik di seputaran Kota Maumere, itu kan dikepul di depan depan dekat hotel Sylvia itu. Jelas kita lihat. Sekarang pertanyaan, kalau data ini siapa yang kumpulkan? Menurut Harari, yang menjadi pengepul data yang begitu besar di dunia maya adalah perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang berbasis di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu antara lain Google dan Facebook yang sejak tahun 2021 lalu berganti nama menjadi apa? Meta Platform Inc. Dan memiliki 3 platform media sosial raksasa, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Apa yang dapat mereka lakukan? Kan pertanyaannya. Menurut Harari, pada mulanya big data yang dimiliki oleh raksasa-raksasa teknologi ini digunakan untuk memprediksi banyak kemungkinan yang terjadi di dunia. Misalnya, terjadi wabah, Google bisa menyajikan data prediksi penyebaran wabah berkat kerja algoritma yang mereka miliki. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa raksasa-raksasa teknologi ini akan berevolusi menjadi penguasa-penguasa dunia. Jika hal itu terjadi, para pengguna media sosial termasuk generasi muda Indonesia akan terancam kehilangan otoritas diri. Otoritas akan beralih ke algoritma media sosial. Para pengguna media sosial akan kehilangan penilaian psikologis mereka sendiri dan tidak memiliki orientasi diri yang jelas. Segala keputusan penting seperti memilih aktivitas, kemudian jalur karir
atau bahkan pasangan untuk memilih pasangan asmara akan diserahkan pada algoritma. Tetap ada yang menemukan pasangan yang ideal walaupun itu melalui aplikasi micet misalnya. Saya baca berita tadi pagi ada satu nona di Kupang kemarin bertunangan dengan satu nong dari Amerika Serikat. Itu berkat aplikasi micet. Oke, no problem. Tapi ada juga kan yang berita berapa bulan lalu yang dari India mau lamar gadis di Makassar kan karena aplikasi tadi. Tapi ternyata jauh-jauh dari India cintanya ditolak. Menurut Harari manusia harus tetap memiliki kendali atas eksistensinya sendiri dan masa depan kehidupan. Supaya tetap memiliki kendali, orang harus berusaha untuk mengenali dirinya sendiri. Mengenali diri sendiri itu satu macam nasihat tua, itu kalau kita belajar filsafat, di filsafat barat semester 1 di kuil apa namanya, di kuil Delphi kan, tentang kenali dari dirimu sendiri. Harari angkat kembali nasihat tua ini. Salah satu cara yang dianjurkan oleh Harari untuk mengenal diri sendiri dengan baik adalah dengan rutin bermeditasi. Itu anjuran dari Harari. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Itu media sosial dapat mempengaruhi orientasi diri generasi muda Indonesia. Hal ini pertama-tama disebabkan oleh tingginya intensitas generasi muda dalam berselancar di media sosial. Menurut Harari, intensitas yang tinggi ini memungkinkan algoritma media sosial lebih intens juga mengawasi dan selanjutnya semakin dalam mengenal pengguna media sosial di Indonesia, bahkan lebih dari pengguna itu sendiri kan. Berkat pengenalan yang dalam, algoritma media sosial dapat secara otomatis menyajikan secara terus-menerus berbagai informasi yang disukai dan bahkan yang diinginkan oleh generasi muda Indonesia. Lama-kelamaan, pengguna media sosial Indonesia menaruh kepercayaan kepada algoritma dan membiarkan algoritma memilih apa yang terbaik untuk diri mereka. Mereka tidak lagi yakin dengan penilaian psikologis mereka sendiri dan percaya seutuhnya pada penilaian algoritma. Tanpa orang sadari, algoritma sebenarnya sedang meratasi diri mereka. Algoritma media sosial merebut kendali atas diri penggunanya sehingga penggunanya kehilangan otoritas atas dirinya sendiri. Untuk mengatasi ini, Harari menganjurkan agar orang belajar untuk memahami pikiran sendiri dengan metode latihan bermeditasi. Sekian dan terima kasih. Para pengguna media sosial. Tadi dijelaskan begitu baik dari pemikiran Yuval Noah Harari. Yang pertama, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita selalu memberikan data ketika kita menggunakan internet. Jadi menurut saya pribadi, kita saat ini menyesuaikan kehidupan dengan perkembangan teknologi, kemajuan dan penggunaan media sosial, dan kita tidak bisa terhindar dari itu. Kita bisa menggunakan media sosial, Google, kita harus memberikan data pribadi, dan itu syarat yang diminta oleh aplikasi. Jadi kita tidak bisa menghindari. Satu-satunya cara kalau kita tidak bisa tidak disebarkan di internetnya, kita jangan menggunakan internet. Tapi apakah kita bisa? Saya rasa kita tidak bisa, karena kita banyak mendapatkan kemudahan ketika kita mencari di internet, terutama kita yang sedang belajar pasti banyak mencari informasi dan belajar dari internet. Dan pertanyaan saya untuk kita semua, kalau kita kehilangan orientasi diri, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari pemikiran Yuval Noah Harari tadi, kita harus melakukan meditasi. Tapi saya rasa untuk saya pribadi itu solusi yang sangat-sangat abstrak. Karena ketika kita diberi pilihan meditasi atau menggunakan media sosial, kita akan memilih menggunakan media sosial. Dan ketika kita menggunakan untuk berselancar, maka kita sedang ada di jalur penyimpangan anomi secara sosiologi. Mungkin bisa. Baik, terima kasih. Saya Yonas, mahasiswa pasca sarjana. Baik, pada tempat pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Antonius Mbukut yang sudah membawakan materi dengan sangat baik. Yang berikutnya, hemat saya, orientasi diri setiap orang
bagi saya itu tidak secara otonom ditentukan oleh individu itu sendiri. Karena apa? Karena kita pada dasarnya hidup dalam suatu lingkup sosial. Eksistensi atau keberadaan kita juga ditentukan oleh anggapan-anggapan dari orang lain atau suatu tren yang berlaku misalnya dalam satu lingkungan sosial. Sehingga tidak serta-merta saya pikir orientasi diri ditentukan oleh pribadi itu sendiri. Sehingga dalam konteks yang diangkat oleh pemateri tadi, itu berkaitan dengan tren bagaimana generasi muda Indonesia itu berhadapan dengan hal-hal semacam itu. Bahwa eksistensi mereka, keberadaan mereka juga ditentukan oleh tren yang sedang berkembang. Contohnya, ada juga orang yang misalnya depresi ketika dia melakukan sesuatu yang ya, mungkin itu berdasarkan orientasi diri atau apa yang akan dibuat. Tetapi ketika hal semacam itu dipraktekkan dalam satu lingkup sosial, hal semacam itu tidak sesuai dengan tren yang sedang berkembang dan dia keberadaannya tidak diterima dalam lingkungan seperti itu. Kira-kira dalam konteks media sosial ini, kira-kira apa yang harus dibuat oleh generasi muda itu? Apakah orang tidak menggunakan media sosial atau mungkin solusi praktis yang dianjurkan oleh pemateri? Seperti yang disampaikan oleh saudara Egos tadi, saya pikir meditasi itu sangat abstrak sekali. Ya. Orang banyak ya, di biara-biara itu orang selalu menggunakan, orang setiap pagi bermeditasi. Tetapi toh mereka juga dikontrol, tetap dikontrol oleh algoritma seperti yang disampaikan oleh Yuval Noah tadi. Terima kasih. Saya mau ajukan beberapa pertanyaan, tapi saya bagi ini dalam dua bentuk. Yang pertama itu pertanyaan informatif, lalu yang kedua mungkin satu pertanyaan diskusi singkat. Pertanyaan informatif itu ini menyangkut term teknis yang tadi kita sudah dengar beberapa kali disebutkan, baik oleh pemateri maupun oleh Mu'ad Harari ini. Dia ngomong tentang itu algoritma. Nah, algoritma ini hemat saya ini satu term baru, term teknis baru untuk dunia IT. Saya tadi belum terlalu jelas mengerti apa itu algoritma. Saya berpikir ini sejenis makanan baru atau apa begitu. Nggak mungkin bisa diberikan gambaran algoritma ini binatang model apa sih dia ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi dari penjelasan pemikiran Harari, itu saya hanya melihat itu indikasi bahwa algoritma mempengaruhi mental orang muda. Saya belum melihat bagaimana cara kerja algoritma ini mempengaruhi pengguna media sosial. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya sehingga mental atau sifat aditif dari media sosial itu bisa masuk ke pengguna medsos ini. Lalu yang berikut, tadi disebutkan bahwa algoritma ini bisa mengenal pribadi seseorang jauh lebih dalam dari pribadi sendiri. Pertanyaan saya, mungkinkah algoritma ini bisa mengenal seseorang kalau itu data yang dimasukkan diberikan adalah data-data palsu? Karena kita tahu bahwa seorang pengguna media sosial tentu tidak hanya satu akun yang dia miliki, tapi juga ada beberapa akun. Mungkinkah algoritma juga bisa tahu baik tentang orang ini yang menggunakan beberapa akun palsu itu? Lalu yang berikut sebagai pembanding, Pak Tony, tadi dari pemaparan Pak Tony itu menarik sekali dari data dunia secara umum dan juga data Indonesia. Pertanyaan kecil saya, mungkinkah sudah ada data pembanding bagaimana penggunaan media sosial di wilayah kita, di Flores atau mungkin di Uskupan Maumere atau di wilayah Kabupaten Sika ini? Kalau memang belum ada, mungkinkah sebagai kelanjutan dari pemaparan Pak Tony ini kita bisa buat survei kecil untuk menunjukkan ini loh data kita di wilayah kita, di wilayah Flores atau di wilayah Kabupaten Sika ini. Mungkinkah itu dibuat? Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih pada Pak Egy, Pak Yonas dan Romo Yoris.
Pertanyaan pertama kita mulai dari meditasi. Apakah itu sesuatu yang abstrak? Kalau pertanyaannya itu abstrak atau tidak, dia tidak abstrak ya. Dia itu satu metode yang real, bisa dibuat. Tetapi dia butuh usaha keras untuk bisa dibuat. Artinya dia tidak abstrak, tapi bisa dibuat, tapi sulit. Orang butuh komitmen sungguh-sungguh baru bisa bermeditasi secara sungguh-sungguh. Apakah meditasi yang di biara itu meditasi yang dimaksudkan oleh Harari? Bukan. Saya jawab bukan. Yang dimaksudkan oleh Harari itu yoga, meditasi yoga atau meditasi gaya Buddhis yang hanya mengolah pernafasan. Bukan meditasi yang macam kita buat di seminar itu, meditasi kitab suci, Lectio Divina dan lain, tidak. Meditasi yoga mengenal pernafasan. Melalui pernafasan kita mengenal, kita hanya berusaha untuk konsentrasi melihat pernafasan kita sendiri. Supaya mengenal dan biarkan pikiran-pikiran kita itu bergejolak. Kita cukup kenali. Itu meditasi yang dimaksudkan oleh Harari. Dan bisa dibuat, yes. Bukan abstrak, bisa dibuat. Tetapi dari saya, oke, untuk kita lepas dari media sosial itu mustahil, ya kan? Kecuali kita memilih menjadi petapa, itu bisa. Tinggalkan semua HP, laptop dan lain-lain, pergi ke gunung Vairpuang misalnya, dan menjadi petapa di sana. Tidak terkoneksi dengan dunia lain. Sementara kalau kita masih butuh pergaulan, ya medsos ini penting. Tetapi apa? Yang dimaksudkan oleh Harari, tujuan dalam mengenal pikiran adalah apa? Supaya kita kritis. Kan kalau pikiran kita sudah kita kenali, kita bisa memiliki daya kritis. Sebenarnya yang efeknya, salah satu efek besar di media sosial juga adalah menyebarnya konten-konten palsu kan. Kalau kita punya nalar kritis yang baik, kita mengenal pikiran kita sendiri, itu dampak-dampak negatif dari media sosial itu minimal bisa diminimalisir, ya? Bukan bisa dihilangkan sama sekali. Kemudian Harari sebenarnya juga berbicara dalam konteks pemikiran humanisme yang melihat manusia itu sebagai individu. Konteks pemikiran Harari. Kemudian apakah dalam kehidupan sosial kita kan juga orientasi kita kadang ditentukan orang lain? Yes, tetapi Harari omong tentang konteks pemikirannya adalah pemikiran humanisme yang mengedepankan kebebasan individu. Dan menurut dia media sosial itu betul-betul mengancam kebebasan individu yang diagung-agungkan oleh humanisme dari abad pencerahan. Kemudian strategi lain apa? Selain meditasi, strategi yang saya tawarkan. Untuk mahasiswa-mahasiswi PKK tingkat 1, saya menawarkan mereka untuk menyusun program hidup harian. Kenapa? Kita lihat porsi waktu kita rata-rata nasional tadi itu ada sekitar 7 jam. Kalau kita tidak mengontrol diri kita dengan program hidup kita sendiri, kita bisa berleha-leha berselancar di media sosial tanpa kenal waktu. Sebenarnya kita menghabiskan waktu di media sosial karena kita tidak tahu mau buat apa. Ya kan? Gabut tadi, nggak ada buat. Sementara kalau kita punya program hidup harian yang jelas, kita tahu jam ini kita buat apa, jam ini kita buat apa. Oke, porsi untuk medsos tetap ada. Karena dia tetap penting, tapi itu tadi kita bisa rem. Oke? Sehingga itu yang saya tawarkan, tapi belum saya catat. Orang harus punya program hidup harian dari bangun pagi sampai dia tidur lagi. Dan di tingkat 1 saya menawarkan itu sekira berapa minggu lalu ya. Kami les khususnya tentang program hidup harian. Meskipun mata kuliahnya bernama Teologi Penciptaan. Kenapa? Saya menemukan ini satu hal yang cukup penting. Dan saya ingat lagi waktu ada pertanyaan tadi ini. Kemudian apa itu algoritma? Algoritma itu bahasa program ya, bahasa pemrograman. Kalau saya tidak salah ingat, nanti bisa ditanyakan lebih baik itu di Google atau ChatGPT supaya dalam bentuk satu artikel. Tapi yang saya pahami
Bahasa komputer itu hanya ada dua kan, 1 dan 0 kayaknya. Pokoknya apa saja yang kita ketik, Pak Vitus lebih tahu baik, itu hanya seputar itu, angka 1 dan 0. Itu bahasa pemrograman. Algoritma itu sebenarnya apa? Sebenarnya seperti resep. Ya kan, kalau misalnya kita mau buat bakso, tahap-tahapnya adalah ini. Ya kan? Maka jadilah bakso. Yang disediakan itu ini. Algoritma itu seperti itu ya. Kita semua ada semacam satu sistem yang sudah baku, teratur. Dia itu seperti tahapan-tahapan. Bahkan menurut Yuval, algoritma itu bukan hanya berhubungan dengan komputer ya, tetapi tubuh manusia pun itu sebenarnya algoritma. Sehingga algoritma biokimia saja. Misalnya begini, kita mau berbicara begini, kita pikirkan sesuatu, kemudian salah satu saraf dalam tubuh kita tersentuh, misalnya ada double point, saya mau ambil double point, keinginan saya adalah mau mengambil point, ada salah satu saraf di tubuh saya yang kemudian memicu hasrat itu, mau masak nasi, caranya adalah pertama sediakan air, sediakan beras, macam begitu. Dan bahasa pemrograman itu menggunakan sistem itu kan, tahap-tahap. Sehingga segala sesuatu yang bisa dialgoritmakan, itu bisa dibuat dalam bahasa pemrograman. Nanti penjelasan lebih lanjut ya, tanya di Google saja. Cara kerjanya, seperti tadi, dia sebenarnya mengenal kita dari apa? Dari postingan, dari video yang kita tonton, dari apa yang kita like. Kita tidak perlu mengatakan begini, saya ini sukanya begini. Bukan begitu cara kerja algoritma. Dia cukup mengamati, misalnya engkau selalu searching berita bola. Coba buka halaman Google masing-masing sekarang. Berita apa yang paling banyak muncul? Nah itu algoritma sudah baca, itu berita yang paling sering kita cari. Misalnya saya membuka Google saya, yang paling di halaman atas pasti apa? Champions, Real Madrid. Kenapa? Karena itu yang selalu saya cari. Cara algoritma mengenal kita itu dari apa yang kita cari, apa yang kita klik, like, komentar, share, begitu. Sehingga kemudian data palsu. Algoritma tadi tidak mengenal, bukan hanya soal kita menginput data, misalnya nama saya ini, saya kelahiran ini, bukan pengenalan seperti itu. Dia mengenal hasrat kita, keinginan kita, orientasi diri kita dari itu tadi. Bahkan begini, coba sekarang kita buka Facebook, kita nonton salah satu video reels misalnya tentang makanan, orang misalnya yang mukbang. Kita buka reels, kita nonton satu video mukbang. Kita scroll ke bawah, di video ketiga itu pasti mukbang lagi. Scroll lagi, mukbang lagi. Kemudian kita keluar dari Facebook. Dan beberapa jam kemudian kita masuk lagi dan kita buka reels di Facebook. Pasti muncul apa? Mukbang lagi. Karena apa? Karena algoritma sudah mendeteksi kita. Oh, dia suka nonton ini. Kalau kalian satu kali like Halilintar, kalian buka lagi misalnya Instagram, yang pertama muncul akan apa? Berita tentang Halilintar. Itu. Kalau dalam bahasa lain, siapa yang juara satu lomba artikel kemarin? Dia bilang itu echo chambers ya, ruang gema. Seperti itu. Tapi Halilintar lagi. Harari ada juga penjelasan tentang itu ya. Dalam bahasa yang sekarang itu echo chambers tadi. Kemudian di Flores. Saya buat kajian ini berdasarkan berita-berita yang saya baca di internet ya. Saya tidak ada ide juga untuk searching pengguna internet di NTT atau di Kabupaten Sika, tidak. Tapi sebagai anjuran apakah kita bisa buat survei, saya pikir menarik juga. Ayo setelah ini kita buat proposal, kita buat survei singkat tentang penggunaan medsos. Jangankan di Sika. Sebenarnya kemarin saya ada ide tentang bagaimana penggunaan medsos di PKK. Tetapi saya juga punya keyakinan, jangan sampai mereka jawab ini nanti hoax lagi. Berapa jam kau gunakan media sosial sehari? Ya semua pilih 1 jam. Supaya apa? Supaya baik ini orang-orang ini. Itu kan. Tapi kita percaya saja data dari VR sosial tadi. Itu
lembaga survei internasional. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Sorry kalau tidak memuaskan. Sebelum melanjutkan dari pertanyaan, sedikit penjelasan sedikit. Media sosial sebenarnya itu salah satu media komunikasi untuk saling bersosialisasi, berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama. Terlebih khususnya itu untuk komunikasi. Komunikasi sendiri sangat penting untuk kita semua. Yaitu misalnya ada perlu penting begitu, tidak ada lagi kesulitan untuk saling memberikan informasi kepada orang-orang yang jauh dari kita. Jadi pertanyaan dari saya, apakah media sosial itu penting atau tidak? Karena menurut saya banyak sekali media sosial itu salah dipergunakan. Media sosial itu salah dipergunakan, terlebih khusus dari anak-anak muda. Apakah media sosial itu baik atau tidak baik untuk dipergunakan? Sekian pertanyaan dari saya. Apakah analisis Yuval masa depan yang bergantung pada algoritma tentang masalah ini menemui fakta sosialnya? Itu yang pertama. Kalau yang kedua tentang berkaitan dengan tantangan teknologi. Kalau menurut saya orang yang punya kecerdasan itu dapat memperbudak manusia jika manusia itu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu atau kebodohan manusia. Dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang, segelintir atau yang berkaitan dengan teknologi digital. Atau privasi kita dijual demi kebebasan, atau bisa saja hal ini menakutkan ya bagi saya. Kalau dunia itu dipegang oleh segelintir orang yang punya kuasa atas data, kami yang menciptakan teknologi sendiri berkuasa atas kita, kalau menurut saya begitu. Minta tanggapan dari Pak. Sekian dan terima kasih. Berhubungan dengan tema kita tentang media sosial dan orientasi diri generasi muda Indonesia ditinjau dari pemikiran Yuval Noah Harari, hemat saya manusia itu menurut Harari dipengaruhi oleh media sosial. Di satu sisi mempunyai sisi negatif dan di sisi lain mempunyai nilai positif. Di sisi negatif, Harari menawarkan bahwa semua manusia yang pengguna media sosial terkhususnya itu harus dia memberikan tawaran solusi. Kita harus bermeditasi. Berhubungan dengan meditasi, apakah 100% dengan bermeditasi kita bisa melepaskan semua media sosial yang telah menyatu dalam diri kita? Itu yang pertama. Apakah dengan meditasi bisa mengubah hidup kita secara utuh untuk melepaskan diri atau menghindarkan diri dari berbagai media sosial? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai pemateri bisa meninjau lebih lanjut tentang dampak dari meditasi. Ini juga merupakan kajian penelitian juga ini sebenarnya. Apakah dengan meditasi 100% manusia itu bisa terhindar dari berbagai gadget pengguna media sosial? Karena hemat saya kita manusia pada dasarnya itu mungkin kelahiran tahun 99, 98, 95, pokoknya itu sudah menyatu sekali dengan media sosial. Itu hemat saya tidak bisa dihindari sampai detik ini. Dan mungkin perkembangan selanjutnya pasti kita ini manusia pada dasarnya kita dideteksi oleh teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri. Buktinya sampai saat ini tidak ada media sosial yang punah di dunia ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Itu yang bisa kita tanyakan. Tapi jawabannya juga adalah bergantung dari kita. Kita butuh media sosial, yes. Kalau engkau tidak butuh media sosial, satu saja pilihan hidup untuk itu. Jadi pertapa. Ke tengah hutan, lepaskan segala-galanya. Tinggal dengan burung-burung kah, ular kah, misalnya dibayar puan. Bisa. Tetapi selama kita butuh interaksi dengan orang, seperti yang kau bilang tadi,
untuk video call dengan orang tua di kampung, itu kita sangat butuh. Tetapi Yuval mau tekankan apa? Kita jangan serahkan seluruh otoritas diri kita ke media sosial, ke algoritma elektronik. Kita minimal punya sedikit lah kendali atas diri kita sendiri. Jangan mau putuskan yang paling sederhana pun kita harus bergantung pada review atau like dari orang di media sosial. Kita tetap menjadi diri kita sendiri, memanfaatkan media sosial itu dengan kritis dan sesuai dengan apa yang betul-betul kita inginkan dan apa yang betul-betul kita butuh. Kemudian fakta sosial, ya seperti yang disurvei tadi, bahwa Facebook dari 86.000 orang yang diteliti, aplikasi Facebook lebih mengenal orang itu daripada temannya atau orang tuanya atau bahkan istrinya. Dia Facebook lebih kenal. Misalnya saya, Facebook lebih kenal saya daripada istri saya misalnya. Itu ada diteliti. Karena apa? Kan kita tidak pernah bisa menceritakan segala hal ke orang lain. Tetapi di Facebook kita like apa yang kita betul-betul suka. Kita nonton, kemudian dan banyak hal yang tidak terungkap dari diri kita, itu secara tidak sengaja kita beritahu ke algoritma. Saya tidak tangkap. Kemudian berkaitan dengan penguasaan, ya menakutkan. Kalau ke depan, itu hanya sebuah teori kemungkinan saja ya. Kalau ke depan misalnya algoritma ini betul-betul menjadi penguasa dunia, itu menakutkan. Yang pertama akan ada dua bentuk penguasa kan. Pertama itu kalau penguasa otoriter memanfaatkan big data yang kita punya untuk membuat kita tunduk. Dia akan tahu apa yang kita suka. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kemudian yang kedua itu kalau otoriter yang memanfaatkan ini. Tetapi perusahaan-perusahaan teknologi itu bisa juga menjadi penguasa tunggal dunia ke depan. Apalagi algoritma Harari berbicara lebih luas ya. Algoritma bukan hanya berkaitan dengan algoritma media sosial, tapi juga AI, artificial intelligence itu. Coba bayangkan 2 hari lalu penemu bapak artificial intelligence dari Google kan mundur. Karena apa? Karena dia tahu betapa berbahayanya AI ke depan. Dia mengerem. Kalau kalian juga ikuti baca di Tekno Kompas, si Bill Gates bilang apa? Ke depan yang jadi guru TK atau jadi guru lah SD, mungkin kalian ini tidak berlaku lagi. Atau kita semua ini. Karena apa? Yang menjadi guru adalah ChatGPT. Itu kan bahaya. Orang bisa kehilangan pekerjaan. Ancamannya begitu banyak dari algoritma ini. Kalau algoritma lebih luas ya. Bukan hanya kita omong tentang Facebook, Instagram tadi. Kemudian apakah dengan meditasi kita lepas dari media sosial? Tujuannya tadi bukan untuk melepaskan diri dari medsos. Tapi untuk mengenal dinamika pikiran kita sendiri, sensasi-sensasi yang muncul dalam pikiran. Sehingga kita mengenal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Sehingga di medsos kita betul-betul hanya ya memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Bukan menghabiskan seluruh waktu kita hanya untuk berselancar di sana tanpa kita sampai tidak tahu diri. Itu tujuan dari meditasi kan. Kita lebih mengenal kita sendiri, hasrat-hasrat kita, sensasi-sensasi dalam diri kita. Bukan untuk kita meninggalkan medsos sama sekali, tapi untuk kita mengontrol diri. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Misalnya kau hanya cari berita yang sesuai dengan kau butuh dan bermanfaat untuk kehidupanmu. Bukan scroll tanpa henti sampai tidak tahu diri, sampai lupa diri. Akhirnya apa? Sadar begini sudah jam 4 pagi. Tidur sedikit 1 jam, siap datang kuliah. Sampai di kelas tidur kah? Itu kan bahaya yang tidak kita sadari. Dengan meditasi, engkau tahu apa yang kau butuhkan. Misalnya sudah jam tidur, engkau sadar sensasi dalam pikiran, kau tidur. Dampaknya ya banyak. Yuval ini seorang praktisi meditasi ya, makanya di ending dari buku ini dia omong tentang meditasi. Dia bilang gini, ketika dia menyelesaikan program doktoral di Oxford, dia membaca hampir semua buku filsafat.
Dia pikir mungkin ketika dia memahami pemikiran-pemikiran filosofis, dia pikirannya bisa menjadi lebih tenang. Semua gejolak-gejolak pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya itu bisa menjadi lebih lebih tenang. Tetapi dia menemukan malah tambah runyam pikirannya. Akhirnya seorang teman dia menganjurkan dia ke seorang praktisi meditasi. Dan itu kayaknya buku ini dipersembahkan untuk gurunya itu ya. Saya lihat dulu. Pokoknya adalah satu buku yang dipersembahkan memang untuk guru meditasinya. Karena apa? Karena dengan bermeditasi menurut dia, gejolak-gejolak dalam pikiran, sensasi-sensasi yang muncul dalam pikirannya, itu dia pahami, dia ikuti. Bukan hanya soal latihan fokus dia bilang. Seperti itu ya. Dampaknya ya untuk Yuval sendiri ya dia rasakan. Kalau saya sendiri waktu SMA dan selama frater saya praktisi meditasi. Latih meditasi untuk para frater juga. Banyak hal juga yang bermanfaat, tapi kadang kita sembarangan bermeditasi. Kita tidak tahu teknik yang betul-betul pas ya. Kita punya meditasi itu dan begini orientasi. Kita kalanya itu kita bermimpi kalau kita bermeditasi tiba-tiba kita melayang. Sehingga saya dulu praktisi THS sehingga orang selalu bilang gini, oh kalau kau meditasi kau pasti bisa terbang. Nah itu kita punya imajinasi yang menghambat kita dalam proses bermeditasi menurut Yuval. Orang mengharapkan setelah dia bermeditasi dia punya kekuatan super. Ternyata bukan begitu tujuannya kan. Hanya untuk apa? Kita melihat sensasi-sensasi dalam pikiran. Makanya saat bermeditasi kita diminta untuk apa? Perhatikan nafas saja kan. Tidak perlu melawan. Benar. Kurang lebih ya. Itu menurut Yuval. Kita bisa baca di bukunya, dia juga jelaskan seperti itu. Oke. Saudara saya mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Tadi dari awal terima kasih untuk pemaparannya, presentasinya hari ini Prof. Siat. Bagi saya sesuatu yang menarik untuk konteks di Indonesia dan khususnya di LRO dan PKK. Saya agak keluar dari ini materi. Tadi di awal pemateri singgung soal Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya ada 4. Apakah kebutuhan Maslow ini bisa kita korelasi dengan kebutuhan internet gadget sekarang? Ini kira-kira tanggapan dari pemateri masuk kategori yang mana nih? Terima kasih. Orang muda kehilangan orientasi diri. Kita tahu orientasi diri artinya pengenalan dan pemahaman akan diri sendiri. Menurut saya, dampak dari penggunaan media sosial ini tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Media sosial itu bisa menjadi ruang bagi kaum muda untuk mencari orientasi diri. Dan di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi tempat pelarian bagi kaum muda yang belum mampu menemukan orientasi dirinya. Jadi media sosial itu sifatnya menawarkan. Jadi kita coba melihat situasi kita di Indonesia sekarang ini, khususnya di Flores, Maumere. Harus cari jalan keluar untuk persoalan ini. Karena kita tahu semakin kesini ini anak muda, anak-anak kuliah, anak sekolah, pokoknya semua kalangan, anak-anak, mahasiswa, orang tua itu selalu terpaku dengan HP, sedikit-sedikit HP. Mereka kayak nyaman sekali dengan ini media sosial ini, Pak. Jadi pertanyaannya itu bagaimana caranya agar orang muda mampu memanfaatkan media sosial dengan baik dan mampu memperoleh orientasi diri baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Karena saya kurang yakin dengan meditasi, Pak. Melihat mentalitas orang muda Flores, khususnya Maumere, yang semakin kesini semakin instan ini, kalau meditasi saja belum cukup. Terima kasih, Pak. Tetapi kalau misalnya kita sandingkan kebutuhan orang akan informasi dan data saat ini, kita saja sedikit-sedikit HP buka. Seolah-olah informasi yang ada di HP itu jauh lebih penting dari apapun yang ada di kehidupan realitas. Sehingga mau bercakap-cakap dengan orang, telinga ke situ tapi mata ke HP. Itu untuk apa? Informasi tadi.
Nah, mungkin kalau kita sandingkan, dia di kebutuhan tingkat pertama ya. Dengan sekelas mungkin dengan makan, minum, seks, tambah terakhir lagi informasi. Seperti itu. Karena intensitasnya, hasrat orang untuk mencari informasi itu tinggi. Kita bisa lihat di persentase orang Indonesia saya tadi, ada di sekitar 80%, 80,3% atau 83,2% tadi. Itu artinya tinggi sekali. Dan ya, kebutuhan itu kalau dia masuk kita sandingkan dengan Maslow. Tapi kalau hasrat orang bisa saja ada di semua kebutuhan itu bisa terpenuhi ya. Kalau kelompokkan informasi ke kebutuhan mana? Ya, kebutuhan mungkin tingkat pertama. Tetapi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan apa? Itu lain lagi. Kalau kita bertanya untuk apa orang bermedia sosial? Untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Itu lain. Bisa di kedua, orang nyaman. Bisa di keempat, orang merasa dihargai. Atau bisa di kelima, orang bisa mengaktualisasikan dirinya. Kalau pertanyaannya itu untuk apa? Tapi kalau kita mengkategorikan informasi di tingkat berapa, kayaknya menurut saya di tingkat pertama juga ya. Karena dari intensitas kita mengkonsumsi informasi. Kemudian dari Jello, ragu dengan meditasi, ya sebenarnya bukan karena dampak meditasi itu tidak benar, tidak. Tapi karena itu susah dibuat. Dia butuh ketekunan dan butuh apa ya? Butuh komitmen yang sungguh-sungguh baru kita bisa buat. Anjuran untuk orang di Sika sebenarnya begini. Harari bilang begini, kita itu tidak akan mungkin terlepas kan dari teknologi, dari algoritma. Yes. Tetapi kalau kita mau punya sedikit kendali atas diri kita, maka dia bilang apa? Kita harus berlari lebih cepat dari algoritma. Bagian dari algoritma tapi harus berlari lebih cepat. Caranya apa? Menurut Harari, caranya adalah kita harus tinggalkan berbagai bentuk fantasi. Misalnya, saya ingin hidup seperti selebgram ini, saya ingin tampilan saya di media sosial itu seperti ini. Bahkan ada yang mengedit muka yang dari misalnya ya katakanlah hitam manis supaya agak baik sedikit, hitam manis jadi putih seperti salju. Itu kan fantasi. Menurut dia kita bisa boleh memanfaatkan media sosial, tetapi fantasi-fantasi seperti itu harus kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk supaya kita punya kekuatan untuk berlari lebih cepat dari algoritma. Nah, efeknya apa? Kalau kita meninggalkan fantasi-fantasi kita, misalnya saya tidak harus posting foto di Instagram dengan edit sedemikian rupa sehingga saya yang tidak mandi pun kelihatan sudah bermake up di Instagram. Itu kan fantasi yang harus ditinggalkan menurut Yuval, supaya kita apa? Supaya kita tahu diri kita sendiri. Supaya kita betul-betul kenal diri kita sendiri. Dan untuk orang mau mere ya mungkin itu fantasi-fantasi itu harus ditinggalkan. Sehingga sekalipun kita hitam kelihatannya, tampilkanlah apa adanya supaya mau mere manise lagu itu tetap real. Jangan sampai orang tidak kenal lagi. Ini dari mana ini? Macam dari Korea saja. Karena apa tadi? Ternyata dimodifikasi oleh aplikasi di media sosial. Seperti itu. Tapi oke, komitmen untuk ke meditasi itu sulit. Yuval juga punya anjuran lain. Apa? Dia bilang, menurut dia yang perlu orang buat saat ini adalah membaca laporan-laporan ilmiah. Ya, otak kita harus diberi nutrisi terus dengan baca jurnal, baca-baca buku berbobot. Tiap les itu jadi santapan mereka sebelum les. Baca banyak, baca lagi dan baca lagi. Menurut Yuval itu saja caranya. Kalian baca jurnal, baca buku-buku berbobot, baca misalnya sains populer yang paling mudah. Itu anjurannya. Baca banyak, tinggalkan fantasi kalian, bermeditasi. Sekian dan terima kasih.